Sirur Asror, syarat penyempurnaan zikir. Bagian 1. Salah satu syarat zikir adalah wudlu, kesucian dan kebersihan badan maupun jiwa. Langkah pertama dalam zikir adalah melafalkan kalimat zikir, kalimat tauhid atau sifat-sifat Allah dengan suara yang keras. Ketika melafalkan kalimat zikir, berusahalah untuk memusatkan pikiran sehingga hati mendengar zikir yang dilafalkan dan diterangi cahayanya. Zikir akan menghidupkan hati tidak hanya di dunia ini, tetapi juga kelak di akhirat. Allah SWT menjelaskan bahwa mereka tidak akan lagi merasakan kematian, kecuali kematian yang pertama. Al-Dukhan ayat 50. Rasulullah SAW menjelaskan derajat mukmin yang mencapai hakikat melalui zikir. Dalam sabdanya, dan orang yang beriman tidaklah mati, mereka hanya melewati kehidupan yang fana menuju kehidupan yang kekal. Mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, para nabi dan orang yang dekat kepada Allah tetap beribadah di kubur mereka, seperti di rumah mereka saat di dunia. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah salat batin kepada Allah, bukan salat seperti yang dilakukan di dunia, yang meliputi gerakan berdiri, rukuk, sujud, dan sebagainya. Salat batin merupakan salah satu kualitas penting yang menjadi ciri mukmin sejati. Ilmu tersebut tidak dapat diupayakan, tetapi diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Setelah naik ke tingkat itu, orang yang mendapatkannya didekatkan kepada hakikat Allah. Keadaan itu hanya dapat diraih apabila hatinya, hidup dan seluruh perhatiannya terpusat kepada zikir, serta memiliki tekad untuk menerima hakikat. Rasulullah SAW bersabda, mataku tidur tetapi tidak hatiku. Ia selalu terjaga. Rasulullah SAW menjelaskan nilai penting tekad dalam perjuangan meraih ilmu dan hakikat. Jika seseorang ingin belajar dan berusaha meraih keinginannya, tetapi ia wafat sebelum mencapai tujuannya, maka Allah akan menugaskan 2 malaikat sebagai guru yang akan mengajarinya ma'rifat hingga hari kiamat. Ia akan dibangkitkan sebagai orang berilmu yang telah mencapai hakikat. Kedua malaikat itu mencerminkan ruh Rasulullah serta cahaya cinta dan kewalian yang menghubungkan manusia dengan Allah. Pentingnya tekad dan niat diuraikan secara lebih jelas oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang ingin mencari ilmu tetapi mereka wafat dalam keadaan bodoh. Namun mereka akan dibangkitkan dari kubur di hari kiamat sebagai orang berilmu, dan banyak orang berilmu yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan hampa karena kehilangan segala sesuatu dan benar-benar bodoh. Saudaraku, silakan share, subscribe, dan like agar tayangan ini tetap online dan bermanfaat bagi yang melihatnya. Meraih makom penyaksian. Bagian kedua, melalui bahasa suci inilah Rasulullah menerima wahyu Al-Quran. Pada hakikatnya, malaikat Jibril menyampaikan pesan ilahi hanya setelah pesan itu diterima oleh Nabi Muhammad. Penyampaian wahyu oleh Jibril adalah demi kepentingan kita, agar kita dapat mendengarnya dalam bahasa manusia. Proses pewahyuan ini pun menunjukkan siapa orang yang munafik atau kafir. Mereka punya alasan untuk mengingkari wahyu Al-Quran karena mereka tidak beriman kepada para malaikat. Dalil bahwa Al-Quran diwahyukan langsung kepada Rasulullah terdapat dalam Al-Quran sendiri. Dan sesungguhnya kami benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Naml ayat 6. Karena Rasulullah telah menerima wahyu sebelum Jibril membawanya, maka setiap kali Jibril menyampaikan ayat-ayat suci, Rasulullah lebih dahulu telah memahami dan membacanya. Inilah makna firman Allah. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disampaikan pewahyuannya kepadamu. Thaha, ayat 114. Ini ditegaskan oleh fakta bahwa ketika Jibril mendampingi Nabi pada malam Mi'raj, ia tak dapat mencapai langit ke-7. Jibril mengatakan, jika aku maju selangkah lagi niscaya aku hancur menjadi debu. Di sanalah ia membiarkan Rasulullah SAW meneruskan Mi'rajnya sendirian. Allah menyatakan bahwa pohon zaitun, pohon tauhid, yang diberkahi itu tidak di timur maupun di barat. Dengan kata lain, ia tidak berawal maupun berakhir. Dan cahaya yang dipancarkannya tidak akan pernah terbit atau tenggelam. Ia azali sejak dahulu dan kekal hingga akhir masa. Zat maupun sifat-sifat Allah adalah kekal, karena sifat-sifatnya adalah cahaya yang memancar dari zatnya. Manifestasi zat maupun sifatnya bergantung kepada zatnya. Ibadah sejati hanya dapat dilakukan jika tabir yang menutupi hati telah diangkat, sehingga cahaya kekal itu dapat meneranginya. Hanya setelah itulah jiwa akan melihat melalui pelita ruhani
Alam semesta ini diciptakan dengan tujuan agar manusia dapat menemukan perbendaharaan tersembunyi yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Jadi dia ingin dikenal di alam materi ini melalui sifat-sifatnya yang mengejawantah pada ciptaannya. Namun hanya di akhiratlah manusia dapat melihat zatnya. Di sana, melihat Allah akan berlangsung tanpa tabir seperti yang dikehendakinya, dan yang dapat melihatnya hanyalah mata sang anak hati. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhanlah mereka melihat. Al-Qiyamah ayat 22-23. Saudaraku, silakan share, subscribe, dan like agar tayangan ini tetap online dan bermanfaat bagi yang melihatnya. Meraih makom penyaksian. Bagian ketiga, tamat. Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melihat Tuhanku dalam rupa pemuda yang tampan." Mungkin inilah manifestasi sang anak hati. Cara itu berada dalam cermin, yang membuat yang tidak tampak menjadi tampak. Allah SWT Maha Suci dari segala bentuk penggambaran, pencintraan atau perupaan. Cinta adalah gambar di cermin, bukan cermin itu sendiri maupun orang yang melihat ke cermin. Camkan dan pahamilah, sebab itu merupakan esensi alam hakikat. Tetapi semua itu hanya terjadi di alam sifat-sifat. Di alam zat, semua perantara hilang, terbakar sirna. Di alam zat, yang ada adalah tidak ada, tetapi zat dirasakan adanya tanpa ada yang lain. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini dengan ungkapan yang indah. Aku kenal Tuhanku melalui Tuhanku, di dalam cahayanya dengan cahayanya. Hakikat manusia adalah hakikat cahaya itu sendiri. Allah SWT berfirman, "Manusia adalah hakikatku dan aku adalah hakikatnya." Kedudukan Nabi Muhammad yang cahayanya merupakan makhluk yang pertama diciptakan Allah, dijelaskan oleh sabdanya, "Aku dari Allah dan orang beriman dariku." Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Telah kuciptakan cahaya Muhammad dari cahayaku sendiri." Arti cahaya Allah di sini adalah zat ilahinya yang terwujud dalam sifat kasih sayangnya. Pengertian ini dinyatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Kasih sayangku mendahului murkaku." Rasulullah SAW adalah cahaya hakikat, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah, "Tidaklah aku mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat atas seluruh alam." Al-Anbiya ayat 107. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan banyak isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dilahirkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Al-Ma'idah ayat 15. Keutamaan Rasulullah SAW semakin jelas ketika Allah berfirman kepadanya, "Sekiranya bukan karena engkau takkan kuciptakan makhluk." Saudaraku, silakan share, subscribe, dan like agar tayangan ini tetap online dan bermanfaat bagi yang melihatnya.